Saya menghimbau kepada Presiden untuk panggil lagi Menteri, hentikan itu. Saya mau lindungi adalah rakyat saya yang mereka terjepit finance seperti Estadana dan sebagainya, koperasi-koperasi simpan pinjam dengan bunga yang tinggi, karena mereka siasati dengan berikan pinjaman dulu. Temukan penyimpangan bantuan Presiden untuk UMKM. 2,4 juta rupiah, Bupati Boltim marah-marah. Abadikini.com, Jakarta, Bupati Bolaang Mongondo Timur, Boltim, Sehan Salim Lenjar kembali menyita perhatian publik. Jika sebelumnya mempersalahkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat, kini dia juga mengkritik proses distribusi bantuan pusat untuk UMKM. Praktek pemberian bantuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebesar 2,4 juta rupiah kepada UMKM di tengah pandemi COVID-19 kembali menyimpang. Hal itu terungkap dari video durasi 50 menit, 40 detik yang beredar di sosial media seperti dikutip, Sabtu, tanggal 26 Desember tahun 2020, dengan lugas kemarahan Bupati Bolaang Mongondo Timur itu. Mulanya, dia berencana melakukan kunjungan dengan Kapolres usai apel Operasi Lilin 2020 untuk Natal dan Tahun Baru 2021. Kemudian mereka belusukan ke warga untuk membagikan masker bantuan dari Kapolda Sulawesi Utara. Lalu Kapolres mengatakan bahwa di Kecamatan Kota Bunan sedang ramai orang berkumpul. Sehan Salim lantas berinisiatif untuk meninjau ke lokasi untuk memastikan warga memakai masker. Alhamdulillah mereka pakai masker, tuturnya dalam video berdurasi pukul 9.55 menit itu, sebagaimana diterima redaksi, Jumat 25/12. Setelah itu, Sehan Salim lalu bertanya tujuan warga berkumpul. Warga yang berjumlah 125 orang menjelaskan bahwa mereka datang untuk menerima bantuan dari Presiden. Siapa yang ngusul? Nah ini yang Financia Estadana, kebetulan berdampingan langsung dengan BRI, tuturnya. Sehan Salim lantas bertanya tentang alasan dan mekanisme lembaga keuangan tersebut menjadi pengusul bantuan. Mereka bilang ini nasabah kita semuanya Pak. Mereka ini kita pinjamkan uang, baru kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM, urainya. Sementara untuk mekanisme pinjamannya, Sehan Salim mengaku telah mendapat gambaran dari para nasabah tersebut. Kepada Sehan, mereka mencontohkan, jika pinjam uang 3,4 juta rupiah, maka yang diterima adalah 2,7 juta rupiah, sementara 700.000 menjadi simpanan. Setelah itu, lembaga keuangan itu membantu untuk mengurus bantuan Presiden yang berjumlah 2,4 juta rupiah. Sementara untuk kewajiban nasabah pada lembaga keuangan adalah melakukan pengembalian uang 2,7 juta rupiah yang dipinjam dari total 3,4 juta rupiah. Atau dana yang ditarik setelah dipotong 700.000 sebagai simpanan. Setiap minggu nasabah diminta untuk mencicil sebesar 250.000 selama 25 kali. 25 minggu itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6.250.000, kesalnya. Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan Presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman dari yang diberikan Estadana, sambung Sehan. Dia lantas bertanya-tanya, mengapa niat baik Presiden Jokowi yang begitu bagus untuk membantu rakyat harus dinodai oleh pelaksanaan teknis semacam itu. Seharusnya, pemerintah pusat memberi kepercayaan pada daerah untuk menyalurkan dana agar tidak ada potongan atau beban utang yang harus ditanggung rakyat. Itu kurang lebih, bunganya, 131%. Ini akan bikin celaka ini orang-orang, ibu-ibu susah ini karena ketidaktahuan dia dan dia terjepit dengan masalah modal. Dia iya-iya saja, demikian Sehan. Diketahui, kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2020 menyebutkan bantuan Presiden 2,4 juta rupiah hanya mensyaratkan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar di OJK. Celah itulah yang dimanfaatkan lembaga finance untuk berlomba-lomba mengusulkan plafon pembiayaan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan, memanfaatkan Banpres BLT COVID-19 di tengah pandemi ini untuk menjaring nasabah.
Kementerian Koperasi dan UKM pun pada awal Desember tahun 2020 mengklaim telah menyalurkan banpres produktif hampir 92% atau 11 juta dari 12 juta usaha mikro. Bila dihitung sudah 26,4 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Apakah sebagian penyalurannya seperti temuan Bupati Boltim? Bila itu yang terjadi tentunya bantuan mulai pemerintah dari gagasan Jokowi. Jadi bagaimana Pak Bupati tadi waktu turun di BRI Kota Bunan tiba-tiba sempat ada marah-marah, itu kenapa Pak? Jadi gini, saya tadi kebetulan kunjungan dengan Pak Kapolres setelah habis apel untuk operasi lilin 2020 Natal dan 2021 tahun baru. Kemudian kita jalan untuk bagi-bagikan masker ke masyarakat. Kebantuan dari Kapolda Sulawesi Utara. Kapolres bilang di BRI Kota Bunan itu banyak orang ngumpul. Saya bermaksud datang lihat kalau mereka pakai masker. Alhamdulillah mereka pakai masker. Saya tanya, ini ibu-ibu semuanya, ada apa? Mereka bilang mau terima bantuan dari Presiden. Saya tanya, yang UMKM ya? Oh iya, 2.400.000. Nah, berapa banyak? Sekitar 125 orang. Siapa yang ngusul? Nah, ini yang finance, yang Estadana, kebetulan berdampingan langsung dengan BRI. Saya bilang kenapa dia yang ngusulin? Oh iya Pak. Nah, datanglah orang koperasi 3 orang. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Dia bilang ini nasabah kita semuanya Pak. Mereka ini kita pinjamkan uang, baru kita usulkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya tanya ke nasabah-nasabah itu ibu-ibu, bagaimana cara pinjamannya? Jadi ada beberapa langsung kasih contoh. Kami pinjam 3.400.000. Nah, kemudian yang kami terima cuma 2.700.000. 700 jadi simpanan, tetap ada di Estadana. Dan mereka bantu kita urus untuk dapat bantuan dari Presiden yang 2.400.000. Nah, kewajibannya bagaimana di Estadana? Dibayarkan pengembaliannya dari uang 2.700.000 itu, dari pinjaman 3.400.000 yang dipotong 700 sebagai simpanan. Kewajiban para nasabah itu setiap minggu mengembalikan 250.000 selama 25 bulan. 25 bulan itu 6 bulan 1 minggu. Berarti yang dikembalikan total 6.250.000. Wah, saya kaget. Berarti uang bantuan Presiden untuk menghidupkan ekonomi kecil dan menengah oleh rakyat-rakyat ini yang kena dampak, uang itu tidak cukup menutupi bunga dari pinjaman dari yang diberikan Estadana. Pertanyaannya, kenapa niat Presiden yang begitu bagus untuk membantu rakyat, kenapa Menteri Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana teknis tidak mempercayakan kepada pemerintah atau BUMN agar tidak ada potongan atau pembayaran bunga? Kalau di macam Estadana ini, mereka awali dengan pinjamkan dulu uangnya dengan bunga selama 6 bulan 1 minggu itu kurang lebih 131%. Ini akan bikin celaka ini orang-orang ibu-ibu susah ini karena ketidaktahuan dia, dan dia terjepit dengan masalah modal. Dia iya-iya saja. Nah, saya minta Pak Presiden, Bapak itu sayang benar sama rakyat. Saya bupati yang paling setuju ketika Bapak mengambil keputusan itu. Gelontorkan sekian triliun untuk menghidupkan ekonomi lewat UMKM. Karena UMKM itu menampung kurang lebih 80-90% tenaga kerja. Ini satu cara yang bagus. Tapi pelaksana teknis Presiden, yaitu kementerian, justru tidak melihat dampaknya. Ini kesekian kali para menteri melakukan kesalahan. Terus apa gunanya kita sebagai bupati, wali kota dan gubernur, sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, perpanjangan tangan dari Presiden? Kami ini kan melaksanakan tugas konkuren. Apakah mereka itu yang di Estadana sebagai finance dengan suku bunga yang tinggi lebih tahu dan lebih sayang rakyat daripada kami? Ini kesalahan fatal untuk kesekian kalinya. Beberapa menteri
yang kadang-kadang membuat satu kebijakan tanpa melihat dampaknya. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Presiden untuk panggil lagi Menteri, hentikan itu nama-nama yang diusulkan oleh usaha-usaha finance seperti Estadana dan sebagainya, koperasi-koperasi simpan pinjam dengan bunga yang tinggi, karena mereka siasati dengan berikan pinjaman dulu. Karena kan itu nanti mereka usulkan nama-nama itu sekitar 120-an orang. Saya kaget tadi ini, tepatnya Senin tanggal 21 Desember. Saya tadi sempat marah sama orang koperasi karena dia datang 3 orang bilang, oh kita tidak paksa rakyat Pak, kita malahan bantu pinjamkan dulu. Saya tidak mau tahu dengan usahamu, yang saya mau lindungi adalah rakyat saya yang mereka terjepit dengan modal, kebutuhan modal, dan mereka tidak paham bahwa ini justru akan menyusahkan dia. Bayangkan saja dari pinjaman yang 3.400.000 yang dia pegang untuk dia usahakan itu, untuk modal usahanya cuma 2.700.000.